Oh, lagi. Laju kejepit ke leher lo. Jangan turun. Kang, talikan dulu, Kang. Talikan dulu. Enggak, ala di sini, ala di sini. Ayo, ke samping. Sabar. Ikutin yang di bawah opornya. Pas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, hari ini tanggal 16 April 2020, saya akan menginformasikan kepada seluruh masyarakat Lampung bahwa update situasi terkini untuk pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung. Orang dalam pemantauan saat ini di Provinsi Lampung berjumlah 2.675, yang sudah selesai dipantau 14 hari itu ada 1.907, dan yang masih dalam pemantauan adalah 767, dan ada 1 orang ODP yang meninggal dalam perjalanan menuju ke Padang. Selanjutnya pasien dalam pengawasan saat ini ada 51 orang dengan diisolasi di Rumah Sakit Abdul Muluk ada 17 orang. Yang sembuh hasil swab negatif ada 30 orang, dan masih dalam status PDP tapi meninggal itu ada 4 orang. Kita masih menunggu hasil swabnya. Tentu saja kalau hasil swabnya sudah datang, kalau memang positif kita akan masukkan ke dalam kasus terkonfirmasi yang meninggal positif. Saat ini kami masih menunggu hasil PCR-nya. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung berjumlah 26 orang. Yang masih dirawat di ruang isolasi ada 13 orang, sedangkan yang meninggal 5 orang, yang sembuh 8 orang. Perlu kami sampaikan kembali, ingatkan kembali bahwa pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dari awal kita pandemi sampai sekarang, walaupun orangnya sudah meninggal, itu tetap kita masukkan jumlah semua total yang dapat konfirmasi positif. Ya, saya ingin memberikan informasi ada tambahan 5 pasien positif kita untuk Provinsi Lampung. Yang pertama adalah pasien positif ke-22, pasien nomor 22, seorang nona perempuan 24 tahun. Ya, PDP dari Kabupaten Pringsewu yang dirawat di Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi Lampung. Pasien nomor 23, yaitu seorang laki-laki 65 tahun, PDP dari Kabupaten Tulangbang Barat yang dirawat juga di Rumah Sakit Tulangbang Barat. Sedangkan pasien nomor 24 itu adalah seorang perempuan 41 tahun, merupakan OTG hasil tracing dari pasien nomor 20, dan saat ini pasien diisolasi mandiri di rumah. Pasien positif ke-25 atau pasien kami nomor 25 adalah laki-laki 22 tahun, juga merupakan OTG berada di Bandar Lampung, dan saat ini pasien isolasi mandiri di rumah. Pasien positif ke-26 itu adalah laki-laki 44 tahun, juga merupakan OTG berada di daerah Pesawaran, dan saat ini pasien tersebut akan diisolasi di Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Selanjutnya saya ingin menambahkan informasi tentang OTG, orang tanpa gejala yang ada di Provinsi Lampung saat ini berjumlah 55 orang. Kami punya tambahan pasien positif berjumlah 5 orang. 3 orang itu merupakan konfirmasi positif, ya, tapi keadaannya sehat, itu hasil tracing dari pasien kami nomor 20. Sedangkan ada 1 orang yang lagi dirawat di Rumah Sakit Tulangbang Barat, dan 1 orang yang positif juga hasil rujukan dari Pringsewu saat ini di ruang isolasi Rumah Sakit Abdul Muluk.
Apakah dalam waktu dekat ini Lampung akan melakukan uji PCR di daerah? Ya, insya Allah bantu doa. Kita mendapat bantuan PCR dari Kementerian BUMN. Ya, namun untuk menerima PCR tersebut, tentu laboratorium kesehatan daerah kita harus ada beberapa yang harus kita persiapkan. Ya, jadi kami dalam masih persiapan untuk laboratorium kesehatan daerah untuk menerima PCR tersebut. Kami juga beberapa kali melakukan Vicon dengan Pertamedika ya untuk bagaimana perjalanan untuk persiapan Labkesda Provinsi Lampung. PCR itu nanti akan ditempatkan di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung. Ada pertanyaan, apakah benar informasi tentang satu orang PDP yang sebelumnya mempunyai riwayat perjalanan dakwah ke NTT, Jakarta, dan Bengkulu, dan 2 minggu sebelum tiba di Bandar Lampung mengalami gejala batuk dan panas saat diperiksa rapid test tanggal 14 April lalu hasilnya positif dan pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit ada di Cokro-Dipo. Jika benar, seperti apa kondisinya saat ini? Kami memberi informasi saat ini pasien memang benar waktu itu ada dalam perjalanan dari NTT. Saat ini lagi mengalami perawatan di rumah sakit ada di Cokro-Dipo dalam kondisinya stabil. Terkait uji PCR, di beberapa daerah sudah mengeluhkan bahwa kekurangan reagen untuk uji lab. Bagaimana Lampung menyiapkan stok reagen ini agar tidak terjadi kekurangan stok nantinya? Tentu jika sudah ada PCR dan jika akan dioperasionalkan di Labkesda Provinsi Lampung, kita akan membuat satu MOU ya dengan pihak ketiga yang dapat memasok reagen tersebut kepada kita, dan tentu dalam MOU kita akan tegaskan bahwa dalam mempersiapkan reagen tersebut pihak ketiga tidak boleh telat dalam mengirimkan reagen tersebut. Apakah benar ada pasien positif COVID-19 di Lampung Utara yang meninggal? Bagaimana kronologis penyakit dan perjalanannya? Lalu bagaimana dengan keluarga pasien? Sampai saat ini memang belum ada pasien yang positif COVID-19 di Lampung Utara yang meninggal dunia. Akan tetapi yang meninggal adalah ada seorang PDP yang dirawat di rumah sakit pemerintah di Bandar Lampung dengan hasil pemeriksaan rapid test pertama negatif. Dan menjelang pelaksanaan rapid test kedua, PDP telah meninggal dunia. Yang kedua, PDP yang baru dirawat di rumah sakit swasta di Kabupaten Lampung Utara tersebut ya dengan rapid testnya yang pertama itu negatif dan dilanjutkan pengambilan swab, tetapi PDP sudah meninggal dunia hanya berada 1 jam di rumah sakit dan hasil swabnya pun belum datang. Jadi saat ini tidak bisa kita katakan bahwa ada yang pasien positif COVID-19 meninggal di Lampung Utara. Yang ada adalah pasien PDP yang meninggal di Lampung Utara. Alat PCR yang rencananya akan disediakan memiliki kapasitas yang besar. Apakah nantinya juga akan dilakukan tes swab dalam skala besar di Lampung untuk mempercepat identitas COVID-19? Dan bagaimana pula kesiapan SDM yang akan mengoperasionalkan alat tersebut? Mohon penjelasannya. Ya, tentu saja kita tetap akan melakukan tes swab dengan jumlah pasien tertentu. Yang diutamakan adalah pasien-pasien yang PDP tentunya, agar kita diagnosa pasti apakah PDP tersebut positif atau negatif daripada COVID-19 ya. Dan juga kita sudah mempersiapkan beberapa analis yang ada di Labkesda kita. Saat ini kita mempunyai 4 analis di Labkesda untuk persiapan pemeriksaan tersebut, dan ada 1 orang dokter patologi klinik tentu yang penanggung jawab di Labkesda, dan ada juga dokter yang memang ahli dalam biomed. Ya, jadi insya Allah Labkesda kita sudah siap menerima dan melaksanakan pemeriksaan PCR untuk masyarakat Lampung. Bagaimana dengan petugas yang berada di simpul-simpul pintu masuk Lampung? Kan juga berpotensi jadi orang dengan risiko terpapar. Apakah ada rencana rapid test untuk mereka yang berada di simpul-simpul?
Ya, benar sekali ya, petugas-petugas yang ada di simpul pintu masuk Lampung tentu punya potensi berisiko untuk terkena atau terpapar dengan COVID-19. Untuk di pelabuhan, kami sudah menitipkan sejumlah rapid test kepada KKP untuk dilakukan rapid test terhadap yang di pintu masuk pelabuhan. Kami juga hari ini kami berkunjung ke beberapa terminal. Ya, ada permintaan juga dari Terminal Raja Basa untuk petugasnya dilakukan rapid test. Akan segera kami minta nanti pada Kota Bandar Lampung untuk melakukan rapid test kepada petugas di Terminal Raja Basa. Apakah alat PCR sudah di Lampung? Jika sudah, bagaimana pelaksanaannya? Berapa orang yang dilakukan tes dalam sehari? Mungkin pertanyaannya ini akan berlanjut ya tentang PCR, tapi perlu kami informasikan sampai dengan saat ini alat PCR tersebut belum kami terima ya, karena kami sedang mempersiapkan laboratorium kesehatan daerah. Tentu ada beberapa syarat untuk menerima PCR tersebut. Salah satunya adalah kita harus mengurangi penularan terhadap analis kita nanti yang akan melakukan pelaksanaan PCR tersebut. Nah, itu kami lagi sangat menjaga, mempersiapkan semua apa-apa yang diperlukan, termasuk dengan juga ruangan dengan tekanan negatif yang harus kita persiapkan, karena dengan tekanan negatif tentu memutus daripada rantai penularan terhadap dari virus tersebut ya. Jadi sabar, insya Allah dalam waktu dekat setelah kami secepat as soon as possible kita akan segera terima PCR dari Kementerian BUMN tersebut. Sejumlah rumah sakit mulai memberikan penawaran jasa rapid test COVID-19 secara paket. Hal itu membuat harga pelayanan menjadi tinggi. Menurut KPPU, jika produk tambahan dalam paket tersebut bukan komplementer, maka hal ini berpotensi melanggar norma Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bagaimana tanggapan Dinas Kesehatan? Dan bagaimana pula pengawasan Dinas Kesehatan terhadap rumah sakit yang membuka layanan paket rapid test tersebut? Apa saja syarat membuka layanan rapid test? Tanggapan saya, dalam keadaan pandemi global COVID-19, masyarakat itu semua yang dibutuhkan untuk kepentingan dengan rapid test harus ditanggung oleh pemerintah. Jadi kami sudah juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Apakah diperbolehkan untuk melakukan rapid test? Jawabnya adalah tidak. Karena yang pertama, rapid test itu tentu hasilnya positif dan negatif. Jika positif harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab. Jadi tidak berhenti hanya di rapid test saja. Yang kedua, selanjutnya saya juga ingin menyampaikan dengan ada bermacam-macam rapid test yang dilakukan, bagaimana data daripada Provinsi Lampung nantinya. Saat ini kita harus punya satu data dari Dinas Kesehatan, satu data dari Dinas BPBD. Jadi alhamdulillah sampai saat ini satu data di Provinsi Lampung ini masih berjalan dengan baik. Tentu dengan adanya banyak nanti pemeriksaan rapid test, itu data tidak akan menjadi satu. Ya, jadi memang saat ini tidak diperkenankan rumah sakit untuk melakukan rapid test secara mandiri ya untuk kepada masyarakat. Oleh karena tentu saja pada saat pandemi global ini rapid test itu dilakukan gratis untuk masyarakat, tidak dibebankan biaya kepada masyarakat. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada rumah sakit yang ada di Provinsi Lampung, terutama rumah sakit swasta, untuk tidak melakukan rapid test dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Apakah ada rencana akan mengarahkan TKI yang baru pulang atau pemudik untuk disarankan isolasi di suatu tempat dahulu sebelum ke daerah asalnya? Di sini kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya isolasi di suatu tempat untuk TKI itu memang saat ini belum ada keharusan untuk pelaksanaan. Namun ada beberapa kejadian beberapa waktu yang lalu di mana ada 6 orang TKI yang pulang dari Malaysia, tiba-tiba ada info bahwa dalam satu bis yang bersama-sama mereka naiki
ada 6 orang turun di Palembang, lalu ada informasi 6 orang itu tersebut adalah positif hasil rapid testnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, untuk menghilangkan kecemasan juga kepada masyarakat, pada malam itu juga 6 orang TKI kita yang baru pulang dari Malaysia langsung kami arahkan untuk bermalam atau diisolasi sementara di Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Dan keesokan harinya, ke-6 daripada TKI kita tersebut dilakukan rapid test dan hasilnya alhamdulillah itu adalah negatif. TKI tersebut berasal dari Lampung Timur 2 orang, Lampung Utara 2 orang, Lampung Selatan 1 orang, dan Lampung Tengah 1 orang. Semua hasilnya negatif. Namun sebelum mereka dijemput oleh keluarga pulang ke rumahnya masing-masing, tentu diedukasi terlebih dahulu. Edukasinya adalah tetap melakukan karantina mandiri, ya, isolasi di rumah secara mandiri sampai 14 hari ke depan. Dan tentu akan dipantau oleh aparat yang ada di desa. Ya, pasti kita bekerja sama dengan Pak RT-nya, ya, lalu Babinsa, Babi Kantipmas, juga Polsek untuk mengawasi para TKI tersebut agar patuh untuk berdiam diri di rumah, ya, dengan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, isolasi mandiri adalah pakai masker di rumah, tidur terpisah dengan keluarga yang lainnya, alat makan juga terpisah dari keluarga yang lainnya, baju bekas pakai juga terpisah dicuci daripada keluarga lainnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk hari ini, cukup banyak ya pertanyaan yang masuk, tapi insya Allah tadi sudah kami jawab semua pertanyaan daripada teman-teman media. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang akurat dan terpercaya. Ya, karena yang Anda dengar ini adalah dari jubir untuk COVID-19 di Provinsi Lampung. Ya, tadi juga walaupun tidak masuk ke dalam Humas Dinkes, ada pertanyaan tadi tentang PSBB, ya, pengamanan sosial berskala besar. Bahkan tadi langsung ditanyakan kepada Bapak Gubernur. Bapak Gubernur langsung menjawab tidak akan mengambil PSBB dengan alasan kita ini adalah 40% menunjang untuk semua kebutuhan yang untuk DKI. Kalau kita PSBB juga sulit. Bagaimana nanti dengan transportasi orang yang akan pulang ke Sumatera, ya, itu akan menjadi sulit. Tapi Pak Presiden berpesan PSBB di bidang kesehatan itu adalah yang pertama jaga jarak, yang kedua tetap menjaga stamina tubuh dengan cara adalah melakukan olahraga, makan makanan yang berimbang, dan juga melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah cuci tangan pakai sabun dan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Dan yang terakhir adalah hindari kumpulan orang. Jadi kalau PSBB di bidang kesehatan itu adalah yang 3 tersebut. Kalau kita berbicara PSBB secara luas, tentu ada juga PSBB di bidang transportasi dan lain-lain. Jadi mungkin itu yang saya dapat sampaikan pada hari ini, tanggal 16 April 2020. Saya tetap berpesan tadi seperti Pak Presiden juga menginginkan kita jaga jarak, ya, tetap menjaga stamina dan menghindari berkumpulnya orang, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi global COVID-19 ini cepat berlalu, dan jangan lupa bahagia dan juga jangan panik, karena dengan kita selalu bahagia dan tidak panik, insya Allah penyakit itu tidak akan datang kepada kita. Terima kasih.